Gawat, makin panas. Inilah 3 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, Jenderal Dudung dilapor atas dugaan penistaan agama. Roky Gerung beri peringatan ini pada Panglima. Pengamat politik akademisi Roky Gerung turut menyoroti isu Jenderal Dudung yang dilaporkan Puspomat atas dugaan penistaan agama oleh sekelompok masyarakat. Roky Gerung pun menyampaikan pesan kepada Sang Panglima TNI untuk mengambil sikap terhadap Jenderal Dudung yang diduga melakukan penistaan agama. Roky berharap ketegasan dari Panglima TNI terkait Jenderal Dudung yang telah dilaporkan atas dugaan penistaan agama itu. Roky menegaskan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang sangat memerlukan tuntunan dari nilai-nilai agama. Mantan pengajar sekaligus alumni Universitas Indonesia itu mengungkapkan bahwa Pancasila yang dirumuskan oleh tokoh pendiri bangsa hingga menuai perdebatan panjang dirancang untuk mendamaikan antar umat beragama. Ini bangsa yang memerlukan tuntunan nilai-nilai agama, bukan bangsa yang konstitusinya mengabaikan soal-soal itu. Karena dari awal kita tahu asas kita justru dirancang untuk mendamaikan agama yang dari awal debat itu sangat kuat, kata Roky Gerung. Roky juga mengungkapkan adanya kegelisahan publik atas dugaan penistaan agama yang dilakukan Jenderal Dudung. Terlebih karena pemimpin tertinggi KSAD itu dianggap banyak berbicara mengenai hal-hal yang bukan tupoksinya. Memang ada kegelisahan pada publik, bukan karena peristiwa itu, bukan orang Arab sebagai istilah, tapi sebetulnya Jenderal Dudung ini kan banyak mengomentari soal-soal yang bukan tupoksinya, ujarnya. Roky juga menilai algoritma kepemimpinan KSAD di tangan Jenderal Dudung terkesan memecah konsentrasi bangsa untuk menghadapi konflik di Laut Natuna Utara dan sekitarnya. Jadi orang lihat algoritmanya, mau kemana sih para kepemimpinan Jenderal KSAD ini? Dan itu sebetulnya memecah konsentrasi bangsa ini untuk menghadapi keadaan yang bergejolak di Cina Selatan. Potensi kekerasan di kawasan, katanya. Filsuf kelahiran Manado 20 Januari 1959 itu juga mengapresiasi sikap Panglima TNI dalam menyikapi isu yang menerpa Jenderal Dudung belakangan ini. Dia meminta agar Panglima TNI membongkar akar masalah yang dinilainya mendapat melemahkan kohesi internal TNI AD. Jadi, sekali lagi, Pak Andika itu betul-betul justru dia menganggap kalau ada sinyal bukan sekedar mengacaukan, melemahkan kohesi Angkatan Darat itu harus dibuka. Apa sebetulnya masalahnya? Ujar dia. Terkait dugaan penistaan agama oleh Jenderal Dudung, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah menyampaikan pernyataannya agar kasus tersebut diusut tuntas. Roky juga mempertanyakan alasan Jenderal Dudung yang kerap menggunakan istilah-istilah atau diksi yang terkesan melecehkan dalam melontarkan pernyataannya, hingga akhirnya dilaporkan ke Puspomat. Dia juga meminta agar Panglima TNI konsisten, bersikap tegas dan lebih peka membaca keadaan dalam masyarakat. Kenapa Pak Dudung selalu memakai istilah-istilah yang bisa ditafsirkan melecehkan? Nah, penafsiran itu yang membawa sebagian orang melaporkan Pak Dudung dan Jenderal Andika sebagai Panglima tentu mesti membaca keadaan di dalam masyarakat kan, tuturnya. Berita kedua, mengejutkan. Fadlizon sentil Luhut Binsar Panjaitan. Penolakan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan atas usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar pembelajaran tatap muka atau PTM dihentikan sementara dinilai aneh. Anggota DPR RI Fadlizon menilai pemberhentian PTM merupakan langkah tepat di tengah melonjaknya kasus COVID-19 varian Omikron. Ini aneh. Harusnya ketika COVID-19 sedang tinggi, ya PTM dihentikan sementara. Kalau sudah landai, pelajaran tatap muka bisa dilanjutkan, kata Fadlizon. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan permintaan Anies itu sungguh wajar. Sebagaimana pemimpin yang harus memastikan keselamatan warganya. Siapa yang bertanggung jawab kalau para siswa di DKI Jakarta terpapar COVID-19?
akibat pembelajaran tatap muka yang dipaksakan, kata Fadlizon. Dia berharap Luhut dapat terbuka dan mempertimbangkan kembali usulan Anies demi keselamatan rakyat. Mari gunakan akal sehat, wahai Bapak LBP, tuntasnya. Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melalui juru bicaranya, Jody Mahardi, mengatakan pemerintahan pusat tidak bisa menghentikan PTM karena penting bagi siswa. Jika sektor lain bisa digunakan, dibuka pemerintah daerah secara maksimal, maka kami harapkan PTM terbatas dapat juga diberlakukan sama, karena pendidikan memiliki tingkat urgensi yang sama pentingnya, kata Jody. Berita ketiga, kuasa hukum Susi R cium kejanggalan, dibuat susah karena Susi Pujiastuti jadi oposisi Jokowi. Ini penjelasannya. Kuasa hukum Susi R, Donald Faris, bongkar sejumlah kejanggalan terkait diusirnya Susi R dari Hanggar Malinau, Kalimantan Utara. Secara sederhana, Faris menjelaskan, sebenarnya masalah itu berkaitan dengan penyewaan hanggar. Padahal, Susi R sendiri sudah menyewa dan memakai hanggar selama 10 tahun. Faris mengatakan, ada sejumlah kejanggalan yang terjadi. Di antaranya, mengenai pernyataan dari pemerintah daerah atau Pemda yang tidak konsisten dan terkesan berdalih. Susi R sendiri sudah menghubungi Pemda terkait mengajukan perpanjangan izin sewa hanggar. Namun, Pemda menolak izin itu dengan alasan hanggar diprioritaskan kepada pemerintah. Kemudian, kami berpikir, ya, sudah kalau begitu, disewa untuk kepentingan negara, pemerintah, misalnya BNPB, Angkatan Udara. Artinya dipakai untuk kepentingan nasional, strategis pertahanan, tentu kita sangat mendukung, kata Faris. Akan tetapi, yang terjadi justru berbeda dengan yang diungkapkan Pemda. Ternyata hanggar yang jadi lokasi sewa Susi R dipakai perusahaan lain. Faris pun secara khusus menyorot kebijakan dari bupati setempat yang tidak profesional dalam memberikan izin sewa hanggar. Tetapi ternyata tidak. Sewa itu diberikan kepada perusahaan yang tidak melayani penerbangan perintis seperti Susi Air. Ironisnya, karena tanpa dasar, pertimbangan dan kelayakan, selama ini pemerintah tidak secara eksplisit menyebutkan akan diberikan sewa itu kepada siapa, ujar Faris. Anehnya, Bupati menandatangani penolakan. Tetapi dalam komunikasi ke Direktur Susi Air belum menyampaikan tidak pernah menerima surat perpanjangan resmi dari Susi Air. Padahal dia sendiri yang menolak. Tetapi dia juga yang menyatakan tidak menerima surat resmi tersebut, sambungnya. Dia lantas mencurigai adanya persekongkolan di balik pindah tangannya sewa hanggar. Namun, sejauh ini pihaknya memastikan Susi Air selalu mengurus perizinan dengan legal. Saya tidak mengetahui ya, apa afiliasi politik pejabat-pejabat sana dengan maskapai tersebut. Yang jelas, dari pihak Susi Air, ketika berurusan atau berizin, tidak memberikan sesuatu kepada pejabat-pejabat, apakah uang pelicin atau pemberian gratifikasi terhadap izin. Saya tidak tahu, apakah maskapai lain juga punya komitmen yang sama, imbu Faris. Sementara itu, kolumnis Hersubeno Arif membahas soal pernyataan warganet yang mengaitkan persoalan pengusiran Susi Air dengan sikap kritis Susi Pujiastuti. Sebagaimana diketahui, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini belakangan kerap menyampaikan kritik pedas terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi. Banyak warganet yang serius menanggapi ini. Ada yang mengait-ngaitkan peristiwa ini dengan sikap kritis Susi kepada rezim Jokowi. Kita tahu, sejak dia tak lagi jadi menteri, melalui akun Twitternya, dia sangat sering mengkritisi kebijakan pemerintah, ujarnya. Kalau itu betul, kebijakan pemerintah pusat karena Susi selama ini mengganggu pemerintah, Susi Air di berbagai daerah juga bakal mengalami hal yang sama. Tinggal tunggu waktu saja.